Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman semua, kembali dengan saya Muna Mufidah. Di sini saya akan menjelaskan lagi tentang fikih keuangan kontemporer, yaitu tentang pay letter. Analisis pertama yaitu tentang praktik lapangan produk bisnis. Pay letter merupakan salah satu sistem pembayaran yang cara kerjanya hampir sama seperti kartu kredit, yaitu pengguna bisa melakukan transaksi terlebih dahulu dan membayarnya di kemudian hari. Hanya saja pay letter tidak berbentuk fisik melainkan digital. Nah, salah satu contohnya ada pada dalam platform Shopee atau bisa kita kenal dengan Shopee Pay Letter. Analisis yang kedua yaitu tentang parameter kesesuaian syariah. Dalam ekonomi Islam, pay letter itu termasuk ke dalam akad qard atau utang piutang. Nah, akan tetapi dalam Shopee Pay Letter ini hukumnya haram karena termasuk ke dalam riba qard, yaitu terdapat kelebihan atau tambahan dari hutang yang harus dibayarkan. Analisis yang kedua adalah tentang adab etika Islam. Nah, dalam etika bisnis terdapat 5 poin, yaitu tauhid, adil, amanah, jujur, suka sama suka. Nah, si Shopee Pay Letter ini tidak memenuhi poin yang tauhid dan adil, sehingga tidak terpenuhinya syarat dari etika bisnis dalam Shopee Pay Letter. Kemudian analisis yang keempat ada usul fikih atau dalil-dalil yang melandasi, yaitu dalam Quran surat Al-Baqarah 245. Nah, kalau dalil ini mungkin ada pada dalam pay letter dengan basis syariah gitu. Nah, kemudian kaidah fikih yang melandasinya pada dasarnya untuk muamalah itu dibolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Kemudian janganlah memberikan madarat kepada orang lain dan juga diri kalian sendiri. Kaidah tersebut berlaku pada transaksi pay letter yang berbasis syariah, misal pada link aja syariah atau yang lain. Analisis selanjutnya adalah maqasid syariah. Terdapat beberapa pendapat yang berbeda akan penilaian mereka terkait penggunaan pay letter ini. Nah, dari segi syariat Islam, penggunaan pay letter ini merupakan hal yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dinilai mampu memberikan pertolongan terhadap sesama kaum muslim yang membutuhkan dana dengan adanya utang piutang antara pihak peminjam dan yang diberi pinjaman. Nah, terlepas dari kategori riba dan diakuinya sebagai akad ijarah atau sewa aplikasi, penting bagi umat Islam untuk bisa mengetahui akan urgensi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika merasa tidak terlalu butuh akan pinjaman, maka tidak perlu meminjam dari aplikasi pay letter yang konven gitu, misalnya Shopee Pay Letter. Namun jika terasa sangat dibutuhkan, maka diperbolehkan gitu untuk menggunakan aplikasi Shopee Pay Letter tersebut untuk memenuhi kebutuhan atau sebagainya. Analisis selanjutnya adalah akad yang digunakan dalam pay letter, yaitu yang pastinya ada akad qard atau utang piutang, pinjam meminjam. Nah, kemudian analisis yang terakhir adalah konsep fikih muamalah. Nah, transaksi online pada dasarnya diperbolehkan gitu dalam Islam berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Nah, sistem pay letter pada aplikasi e-commerce menunjukkan bahwa sistem pembayaran masih bertentangan dengan syariat Islam karena pembayaran pinjaman di pay letter memiliki unsur yang bertentangan lah, misalnya ada ribanya atau ada tambahan gitu. Nah, fitur pay letter ini memiliki konsep beli sekarang kemudian bayar nanti. Nah, dalam metode pay letter terdapat 2 akad yang dilakukan, yaitu qard dan ijarah. Menurut para ulama, jual beli ini termasuk jual beli istijrar dan diperbolehkan selama harga tersebut pasti atau telah diketahui. Dan terdapat pula pendapat bahwa Shopee Pay Letter lebih mengarah pada akad murabahah karena pada pelaksanaan jual beli barangnya pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang sudah disepakati pengguna Shopee Pay Letter memungkinkan untuk mendapatkan keuntungan dan kerugian. Salah satu keuntungannya ialah pengguna tersebut. Mungkin segitu saja analisis fikih kontemporer tentang pay letter. Sampai jumpa kembali dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.